Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya Muhammad Idris, Wakil Direktur Marketing PT Jazirah Nusantara Global Umroh ya. Dan alhamdulillah saya juga mengajar di SMK Veteran Cirebon sebagai guru PAI ya. Bismillah, mudah-mudahan kita istiqomah, thalabul ilmi, mencari ilmunya Allah, dan semoga kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bisa berangkat umroh dan haji. Allahumma amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan yaitu tentang hak dan adab seorang anak. Nah, kita semua sebagai anak ya, kalau kita orang tua masih ada, berarti kita benar-benar tetap menjadi anak walaupun kita sudah punya anak, walaupun kita sudah punya cucu. Kita semua adalah anak di hadapan orang tua kita ya. Jika engkau masih memiliki ayah dan ibu, engkau harus berbakti kepada keduanya. Rasulullah SAW bersabda, birrul walidaini afdalu minas sholati was sadaqati was saumi wal haji wal umrati wal jihadi fi sabilillahi ta'ala. Sangat luar biasa. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua, baik masih hidup ataupun tidak ada. Tiada, kita dengan cara apa? Mendoakan terus. Kalau masih hidup, dengan semuanya. Ya. Artinya apa sih? Berbakti kepada kedua orang tua lebih utama daripada sholat, lebih utama daripada sedekah, lebih utama dari puasa, lebih utama dari haji, lebih utama dari umroh, dan lebih utama dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kita benar-benar harus berbakti kepada orang tua. Sehebat apapun Anda semua, kita harus berbakti kepada orang tua kapanpun, dimanapun, semaksimal mungkin. Jangan sampai kita sombong karena kita kaya, karena kita hebat, karena kita luar biasa, terkenal, hebat, keren. Kepada orang tua kita harus berbakti. Ya, jangan sampai kita tidak berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, barang siapa berbakti kepada kedua orang tuanya namun dia mendurhakaiku, ya, maka aku tetap mencatatnya sebagai orang yang taat. Masya Allah. Sebaliknya, barang siapa yang taat kepadaku akan tetapi mendurhakai kedua orang tuanya, maka aku akan tetapkan mencatatnya sebagai orang yang durhaka. Masya Allah. Ya, kita harus berbakti kepada orang tua agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Adapun adab seorang anak kepada orang tuanya, yang pertama adalah ketika kedua orang tuamu berkata, maka dengarkanlah. Jangan menyela, jangan menghentikan, jangan ngobrol sendiri. Dengarkanlah kalau orang tua sedang ngomong. Berhenti dulu HP-nya, berhenti dulu belajarnya. Dengarkan orang tua kalau ngomong. Kalau berkata, apalagi sedang menasehati, harus dengar dengan baik. Ya. Kita semua akan merasakan menjadi orang tua. Bayangkan kalau orang tua ngomong sama anaknya nggak mau dengar, mainan HP saja, tidak mau belajar, akan merasakan jadi orang tua. Ya, harus sabar. Ya. Yang kedua, ketika mereka berdiri, maka ikutlah berdiri untuk menghormatinya. Masya Allah. Zaman sekarang lupa akan itu. Kalau orang tua sedang duduk bareng, berdiri, ikut berdiri. Ya, itu adab yang harus kita miliki. Dan itu jarang dipelajari. Karena saking pinternya, saking hebatnya, saking lupanya pelajaran adab seorang anak kepada orang tua. Kita benar-benar harus mengikuti dengan baik ya. Yang ketiga, mematuhi perintah kedua orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat. Masya Allah. Pokoknya orang tua ngomong apa harus dituruti. Orang tua ini, itu, dan semuanya harus ditaati.
Yang penting tidak menyuruh hal yang tidak baik yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Jadi kita tidak boleh yang namanya membantah, nggak mau, selalu marah. Itu tidak boleh. Itu nanti tercatat mendurhakai orang tua. Akan cilaka dunia dan akhirat. Ya, kita harus nurut sama orang tua. Apapun tugasnya yang penting tidak bertentangan dengan syariat, harus nurut, patuh dan taat. Oke? Nah, yang keempat, jangan berjalan di depan kedua orang tua. Nah, orang tua harus di depan. Tidak boleh kita membelakangi orang tua, kecuali untuk melindungi. Itu boleh. Barangkali lagi padat merayap, banyak kendaraan di depan dan lain-lain, kita di depan boleh untuk melindungi orang tua. Tapi kalau tidak ada apa-apa, kita tidak boleh membelakangi orang tua. Itu tidak sopan. Ya. Jangan pernah membelakangi kedua orang tua dalam keadaan apapun. Ya. Kalaupun tidak bisa ya menghindari itu, kita harus permisi dulu. Permisi ya, saya di depan, mohon maaf ya. Seperti itu. Ya, kalau orang tuanya tidak mau di depan. Ini orang tua siapa aja lah pokoknya ya. Tapi kalau untuk orang tua sendiri harus di depan. Oke. Selanjutnya yang kelima adalah berbicara dengan suara pelan. Saat berbincang dengan kedua orang tua, jangan keras-keras karena tidak sopan. Tuh, kalau ngomong sama orang tua harus pelan. Tidak boleh keras. Ya, pelan-pelan aja ngomongnya. Santai, nggih, sampun, iya, siap, terima kasih, dan sebagainya. Harus pelan. Tidak boleh ngomong keras-keras. Ya, karena kita akan menjadi orang tua semua, kita harus mengajarkan dengan baik agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang keenam yaitu saat dipanggil, nih banyak orang sekarang kalau dipanggil orang tua jawabnya lama, lelet, ya, nggak mau dengar. Yaitu adalah godaan setan. Banyak setan apa sekarang? Setan kotak, setan gepeng alias HP. Kalau dipanggil lama pisan menyautnya. Ini adalah penurunan adab. Ya, anak-anak seperti ini harus benar-benar dididik dengan baik agar selalu menyaut kalau dipanggil sekali oleh orang tua. Ya. Hendaknya menjawab dengan jawaban labbaik. Bahasa Arabnya labbaik. Kalau bahasa Jawanya dalam. Kalau bahasa Indonesia nggih. Bahasa-bahasan ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin siap. Ya, itu ya. Gitu kan. Tapi bahasa Arab labbaik. Kalau orang Jawa kita biasanya dalam. Ingat kalau dipanggil dalam, jangan diam aja. Ya, awas. Orang dipanggil kok diam aja. Coba kamu punya teman ya, lagi jalan, dipanggil, hei sini, contoh, equal sini, meneng baik, kira-kira marah atau tidak? Ya, jadi kita kalau dipanggil sesegera mungkin harus menjawab dan datangi orang tua kita. Yang ketujuh, berkata permisi saat meminta izin untuk berbicara. Kalau berbicara, punten mau berbicara, mau ngomong, boleh nggak? Gitu. Kita harus izin kalau mau berbicara. Punten mau ngomong, ya, atau Pak Bu mau ngomong, atau Pak Bu punten mau ngomong. Banyaklah caranya lah, ya. Kita pokoknya minta izin lah intinya kalau kita mau ngomong ya. Oke. Selanjutnya yaitu nomor 8, bersungguh-sungguh mencari keridhaan kedua orang tua. Ya. Coba kita kalau ketemu orang tua, cium pipi kanan, cium pipi kiri, cium tangan, dibolak-balik sampai
1, 2, 3. Yang pertama minta maaf, yang kedua minta doa, yang ketiga minta ridhonya agar kita selamat dunia dan akhirat. Oke, semuanya belajar salaman, cium tangannya 3 kali. Ya. Atau cium pipi kanan, pipi kiri. Itu barokahnya sangat luar biasa besar sekali. Maka kita harus selalu mencari ridho Allah melalui ridho orang tua. Orang tua senang, Allah senang. Orang tua marah, Allah juga marah. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.